Buset, ruginya udah MM-an. Oh iya? Iyalah, ruginya ya itu, tapi kita ada investor. Oke, sekarang berarti yang tadi lu bilang lu di Gush Club sebagai talent and platform partnership manager. Udah berapa lama? Dari tahun 2017 ya? Gue 17 nggak salah. Berarti pokoknya selesai dari Make Me langsung? Iya, selesai dari Make Me, gue nyantai-nyantai bentar. Udah gitu gue udah join di Gush Club. Udah sampai sekarang. Wah, udah 12. Lu yang ngelamar atau ditawarin? Ini lumayan lucu sih. Jadi gue dapet campaign dari Gush Club. Okay. Terus gue tuh kalau ceritain dulu orang kayak lu udah jadi lu jadi influencer, ngapain lu kerja lagi gitu. Tapi gue memang nggak bisa. Gue tuh kayak memang harus nanti kerja gitu. Gue memang iya. Nah akhirnya ya udah. Terus gue nanya kayak, Gush Cloud lagi buka ini gak? Gue pengen join deh. Karena Gush Cloud tuh dulunya klien gue di Make Me. Oke. Gitu. Oke. Jadi gue Make Me ini kan social media platform, Gush Cloud kan influencer marketing agency. Dulu waktu Make Me ini butuh influencer agency, kita pakai Gush Cloud. Jadi dia tuh dulunya klien gue. Gush Cloud ini. Makanya gue udah tahu nih seluk-beluknya, gue kenal Altea, apa segala macam, Suryadi di saat itu. Orang-orang Gush Cloud. Terus ya udah karena gue ditawarin campaign, terus gue nanya balik kayak, lo ini gue kepengen. Kaget lah, kalau nggak salah tuh Cindy ada. Lo tuh Cindy gak sih? Gush Cloud adalah. Nah Cindy nih kayak serius lo mau coba interview gitu. Udah interview aja. Udah join sampai sekarang. Udah berarti bisa dibilang dari awal lu memang per marketingan lah ya? Iya, semua sebenarnya jatuhnya entertainment and marketing. Entertainment sih, dari gua konser segala macam itu entertainment. Dari 2009 sampai sekarang berarti 13 tahun. Suka dukanya apa? Jadi karena lama banget loh itu. Maksudnya kayak suka dukanya adalah sukanya ya lu tuh bener-bener sesuai dengan bullshit gak sih kalau gue ngomong passion. Kayak kerja sesuai passion sesuai gitu, yang lu pingin lah. Iya, sesuai dengan kondisi gue saat itu yang gue lagi inginkan gitu. Ngerti gak sih? Dulu gue suka konser, dapat gue kerjaan itu, maksudnya bikin kerjaan itu. Gue lagi suka nongkrong di bar, di klub, bikin. Akhirnya jadi kayak sesuai dengan apa yang lagi gue jalanin gitu. Terus pas gue mulai kayak gue kepengen coba nih kerja korporat yang bener-bener kerja kantoran nih, jelas gitu. Jadi memang sukanya karena memang pas aja gitu, kayak ngalir aja. Semuanya pas gitu. Pernah nggak ada pengalaman yang bukan unik ya, pengalaman yang menurut lu berkesan, kayak misalnya lu ketemu idola atau apa? Pernah nggak? Pernah nggak? Maksudnya kan konser, siapa tahu lu ketemu, lu suka misalnya The Script, lo yang bikin The Script. Ada. Yang pertama konser. Itu kayak maksudnya gue seneng aja kayak apa yang tadinya biasanya lu cuma dengerin doang, sekarang bener-bener lu ketemu depan mata dan lu kenalan itu gitu. Siapa tuh? Banyak banget. Salah satunya Cardigans. Gue suka banget Cardigans. Dan kalau waktu itu gue sebenarnya kalau di Cardigans ini gue cuma kerja doang tuh di promotor yang, jadi gue di hire doang. Salah satunya tuh Cardigans. Sisanya ya kayak DJ aja di saat itu. Pengalaman unik lainnya adalah gue menemukan pacar yang berhubungan dengan kerjaan gue. Nggak tahu apa? Enggak tahu. Ya. Waktu gue di Make Me. Oh iya, nggak usah disebut kali ya? Nggak usah disebutkan, tapi maksudnya di Make Me itu mungkin Anda sadar. Mungkin ada sadarnya gitu. Nggak, bercanda. Tolong di-cut. Panik. Intinya, ya maksudnya kayak di Make Me yang tadinya gue kerja, ya maksudnya kayak udah kerja aja, terus tiba-tiba kayak chinlock, ya udah. Unik-uniknya lebih kayak gitu aja sih. Oke. Gitar. Nggak ada yang lain? Nggak ada, udah itu aja. Oke, itu aja. Ya paling ketemu sama temen-temen baru ya kan, seperti Bram. Oke. Iya. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Udah cukup di situ aja. Udah cukup di situ aja. Jangan panjang-panjang. Nah, oke. Sekarang maksudnya tadi lu udah sempat mention bahwa lu emang orangnya yang harus kerja. Walaupun kayak misalnya lu dapet tawaran postingan as an influencer. Tapi kan mungkin pada saat itu adalah
2017 mungkin lo masih awal-awal lah. Iya. Tapi kan makin kesini bisa dibilang oke, lo dari growth-nya mungkin kan kelihatan makin besar lah, meningkat gitu kan. Kenapa lo masih memutuskan untuk kerja? Karena maksudnya ya influencer juga, abis itu juga kerja kantoran. Maksudnya gue ngelihat kerja sebagai influencer pun itu udah berat. Kerja kantoran gue juga pernah ngerasain itu berat. Nah, maksudnya kenapa lo akhirnya bisa ngejalanin dua-duanya, nggak bisa dibilang seperti itu? Karena jadi gini, gue sempat bilang kemarin ke tim gue di kantor kayak Gash Cloud itu memang main job gue. Oke. Gitu. Karena memang karena gue tanda tangan kontrak gue adalah sebagai karyawan yang punya tanggung jawab nih, main job gue Gash Cloud. Tapi main income gue bukan Gash Cloud. Main income gue justru sekarang dari luar Gash Cloud. Okay. Jadi mungkin gue sebagai kayak contoh ya influencer gitu. Ya gue dapat job-job yang lumayan besar income-nya memang dari situ. Tapi untuk ngajarin gue gimana gue disiplin, yang bener-bener kayak ngasah otak gue setiap saat tanpa harus ini, karena gue memang punya tanggung jawab ke orang lain bukan ke diri gue sendiri. Kayak gue maksudnya influencer, terus bikin strategi, approach orang, ketemu network, harus bener-bener lu ngegali network lu seluas-luasnya. Itu pas gue kerja di Gash Cloud, pas gue kerja secara profesional. Tapi kan pasti ada masa dimana bentrok nggak sih? Ada, tapi karena untungnya dua-duanya berat nih, maksud menurut gue ketika lu seriusin dua-duanya. Tapi untungnya gini, kenapa gue cinta banget sama Gash Cloud sebenarnya? Karena dia bisa ngebantu gue untuk kayak ya udah lu juga masih bisa kerjain kerjaan lo, maksudnya kayak side job lo, karena mereka juga tahu bahwa side job gue itu yang menghasilkan main income. Oke, berarti bisa dibilang as an influencer lebih besar income. Jujur iya banget. Makanya orang kan suka mikir kayak lu kenapa nggak jadi influencer aja kan daripada ya orang bisa dapat dua-duanya. Karena kalau gue jadi influencer kayak challenge-nya itu lebih ke diri gue sendiri. Ya tanggung jawab gue sama brand. Selesai. Tapi kalau gue kerja profesional, apapun itu kerjaan profesional kita, lu kayak lebih terchallenge lagi karena tanggung jawab lu tuh bukan di lu harus ngurusin orang banyak gitu, harus ngurusin project, harus ngurusin ini, ada tim lo, kayak lebih gitu, kayak mantap. I like. Gue maksudnya masih ya tiap orang mungkin beda-beda, tapi gue belum nemu sih yang kayak berpikiran kayak lo kayak apa ya, orang mungkin patokannya ya zaman sekarang yang pasti income. Semua orang banyak orang bilang kebahagiaan itu bukan dari uang, tapi uang bisa beli segala macam, ya kan? Tapi lu walaupun itu lebih kecil tapi lu merasa punya tanggung jawab, itu yang gue kayak nggak perlu deh. Itu dia. Karena lu kayak ya lu bisa dapetin apa yang lu butuhkan, bisa dibilang di dunia ini as an influencer, karena maksudnya sekarang mungkin influencer lagi naik lah bisa dibilang, dan income-nya lebih besar, kecuali dari tempat lo kerja lebih besar. Mungkin rasa tanggung jawab itu worth to untuk diperjuangkan gitu. Tapi maksudnya ya sementara kan ini enggak. Nah, itu dia. Gue di tahun 2021. Ini HRD gue harus nonton gitu. Sinta. Karena 2021. Nyokap gue. Nyokap lu HRD gue berarti. Jadi 2021 itu September, gue inget banget gue nggak ngajuin resign, tapi gue ngomong ke HRD gue kayaknya ada kemungkinan gue resign. Oke. Gitu. Terus ditanya, Kak, kenapa Kak gini-gini? Mungkin mereka mikirnya kayak, oh problem lu mungkin kayak salary kali, lu nggak terlalu, lu maksudnya kayak mungkin salary-nya kurang atau apa, mungkin kayak gitu. Tapi enggak, tapi di 2021 itu gue ngerasa, jadi selama ini kan gue merasa diri gue sangat produktif. Gue kerja di Gash Cloud atau gue kerja di MikMi, gue ketemu orang, terus kerjaan gue adalah talent partnership, jadi gue memang harus nge-sign talent-talent untuk kerjasama sama Gash Cloud, ketemu, meeting, datang ke acara, event, terus tiba-tiba pandemi. Dan yang gue ngerasa useless banget di saat itu. Jadi gue mengajukan resign itu bukan karena gue ngerasa salary gue atau income gue itu kurang dari Gash Cloud, tapi gue ngerasa useless. Gue ngerasa kayak Gash Cloud kayaknya lu sayang deh kalau ngegaji gue. Tapi kan itu 2020 kan dari start pandemi 2020 maksudnya 2021 kenapa, kan. maksudnya kayaknya pas yang bener-bener berhenti total adalah 2020 tuh, 2021 kayaknya udah mulai adaptasi gitu loh. Gue baru mulainya justru tahun ini. Bener-bener yang baru awal 2022. Nah di 2021 itu karena gue bener-bener WFH. Lo bayangin yang tadinya lo harus ketemu orang banyak, lo harus dealing sama ABC, terus lo harus ketemu sama ini, terus tiba-tiba lo nggak bisa. Lo ngerasa kayak kerjaan lo jadi nggak seproduktif itu.
Terus gue merasa kayak Gash Cloud worth it gak sih bayar gue? Kayak unik deh. Maksudnya di mana orang kayak itu gue kerjaannya dikit malah kayak ya enak, gue nggak tetap gajinya tetap masuk. Itu dia, itu gue juga nggak tahu kenapa. Tapi maksudnya gue ngerasa kayak gue merasa bersalah sama Gash Cloud kayak gue akhirnya minta maaf ke mereka kayak gue minta maaf kalau ceritanya gue nggak seproduktif 2 tahun yang lalu nih 19 dan sebelumnya. Karena selama 2020-2021 gue tuh bener-bener gak mau keluar ini. Bahkan bos gue ngajak gue meeting, gue tuh bener-bener kayak gak bisa, gue mau di rumah. Bil nih ada project untuk live di studio, gak bisa, gue takut keluar. Karena gue separno itu. Dan gue di situ ngerasa kayak lo gak worth it deh bayar gue. Di situ gue mengajukan resign. Yang dimana sampai akhirnya sekarang gue bertahan, karena Gash Cloud gue yang ngerasa kayak Bil, lu itu gak useless. Ini lu punya database yang lu bikin sendiri untuk Gash Cloud, sekian banyak. Ada network lo, aset yang lo taruh di Gash Cloud sekian banyak. Kalau lu nggak ada, nanti ini siapa yang pegang? Meskipun mungkin bisa di handover, tapi masalahnya kalau talent partnership kayak gua sama lo, karena kita biasanya kayak lo ngerti gak sih kayak hubungannya tuh bukan datang cuma bisnis ke bisnis doang gitu. Memang harus ada kayak personal touch-nya gitu lah. Nah kalau ceritanya gua nggak ada, ya terus sekian banyak ini harus kayak ngeriset lagi, ngerti gak sih? Dipegang orang yang berbeda kadang bisa hasil beda. Itu tanggung jawab itu yang gue ngerasain kayak, tapi karena Gash Cloud juga gue bisa ngedapetin network sebesar ini, makanya gue kayak dari Gash Cloud gue bisa dapetin network, dari hal lain gue bisa dapetin income. Karena ya itu ya tadi gue bilang cukup menarik karena majority ya yang gue denger adalah ya mereka ya senang ketika ya udah gue kerjanya dikit gabut gitu. Iya bisa dibilang kayak gitu tapi duitnya tetap dapat. Maksudnya lu punya pemikiran seperti itu apakah memang dari dulu atau memang ada yang kayak role model gue kayak dia nih, gue suka nih cara berpikirnya? Enggak, karena gue kerja profesional itu benar-benar yang di hire sama orang. Gue punya bos itu kan di Gash Cloud sama MikMe doang kan. Sebelumnya kan kayak gue yang ngegaji, gue yang ngerti gak sih? Iya. Gue tahu rasanya, gue tahu rasanya jadi bos gitu. Ngerti gak sih lo? Kalau cerita karyawan lo lagi males-malesan atau apa segala macem, nih orang kok gini, maksudnya kayak, gue nggak mau di posisi itu, gue nggak mau kayak bos gue merasa kayak, nih orang kok gabut banget, gue tuh nggak mau merasa itu. Oke, paham, ngerti. Selanjutnya, nyaman nggak kalau gue tanya usia lu berapa? Nyaman. Usia lu berapa sekarang? Mau 33. Oh 33. Nah selama lu hidup pernah nggak kayak lu melakukan kesalahan yang menurut lu kesalahan terbesar dalam hidup lu yang mungkin bisa akhirnya lu ngambil pelajaran dari itu? Kayak ini berkesan banget nih walaupun buruk tapi kayak ini ngerubah gue banget. Bisa dibilang kesalahan nggak ya? Mungkin bukan kesalahan ya, tapi maksudnya ini sangat berkesan tapi agak memukul juga gitu. Itu pas gue kuliah, transisi gue kuliah terus gue ambil kerja. Itu 2009. Kan gue kuliah 2007 kan. Bokap gue itu minta untuk, ini berhubungan sama keluarga. Bokap gue itu minta untuk gue kayak udah lu fokus deh kuliah. Nggak usah kerjaan, nggak usah apa segala macam. Itu lu fokus aja. Tapi kan di tengah-tengah itu karena gue sering, tapi dia nggak ngebatasin gue untuk hangout apa segala macam. Tapi rupanya dari gue nongkrong gue bisa menghasilkan project gitu kan. Dan bisa menghasilkan uang juga. Yang akhirnya kayak gue sebagai ABG di saat itu kayak enggak, gue udah bisa ngasilin duit gitu, kayak ya udah gue mau tetap kerja, terus gue masih bisa senang-senang apa segala macam. Ya udah akhirnya bokap gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat 2009 itu gue minta stop uang jajan dan lain-lain dari bokap gue karena gue sempat ngomong pokoknya kalau cerita aku nggak lulus 4 tahun ya udah gue 2007, 8, 9, 10, 11. Nah 2009 itu gue minta untuk stop. Kayak udah uang jajan gini nih, gue mau kerja sendiri. Lu yang minta stop? Gue yang minta, karena kalau gue nggak minta kayak gitu, bokap gue pasti minta untuk kayak udah lu fokus dong gini gitu. Tapi kalau gue ada alasan untuk kayak kan gue kerja di sini, ya udah kalau lu kerja lu hidupin diri sendiri. Andai kayak gitu bokap gue ngomong di saat itu, ya gue langsung ngambil yang kayak ya ego gue langsung kayak ya udah gue kerja aja gitu. Kerjalah nih gue yang rupanya itu non-stop. Berkembang 2009, 10, 11 dari yang IO yang gue cuma ikut IO doang, terus ujung-ujungnya kita bikin promotor, terus jadinya lebih serius, ujung-ujungnya skripsi gue jadi nggak bener karena gue harus roadshow ke beberapa kota, yang kayak gitu-gitu. Terbukti maksudnya kayak impian bokap gue untuk kayak lu selesaiin kuliah dulu baru lu kerja, itu kan sirna gitu kan. Nah sampailah di satu hari itu gue pernah butuh duit. Gue pinjem nih ke bokap gue, Pak aku pinjem duit 5 juta.
Tapi itu setelah, Ini itu setelah masa 4 tahun itu lewat? Udah lewat. Ini gue lagi kerjaan itu dan gue ada ya problem dikit, terus gue butuh duit lah, gue butuh injek duit nih, 5 juta. Aku butuh duit 5 juta dan itu gue udah nggak tinggal sama bokap di saat itu, gue udah tinggal sendiri. Aku kembaliin karena gue tuh orangnya tuh gengsi banget. Kalau gue udah bilang gue nggak akan dibiayain, dan gue nggak akan mau dibiayain. Tapi gitu. Ternyata lu harus melawan ternyata gengsi gue itu. harus ini kan, karena siapa lagi gue harus minjem duit ya. Udah gue pinjem bokap, pinjem nih. 2 bulan kemudian gue bisa ngebalikin nih duit. Gue balikin, gue ingat banget tuh gue lagi di Citi. Gue ngomong ke bokap gue, pap aku mau kembaliin uang gitu. Nah sampai akhirnya gue transfer uang utang gue ke bokap kan, 5 juta. Terus bokap gue nelpon tuh langsung, ngapain sih transfer gitu. Ya iyalah kan kemarin aku ngutang gitu. Bokap gue cuma ngomong kayak, gila lu nggak nganggep itu ya duit gue. Kan seharusnya di otak gue kayak, lu seharusnya lu bangga dong, lu nggak perlu biayain gue lagi. Justru enak dong, lu sebagai orang tua udah nggak perlu bayarin gue lagi. Tapi rupanya ada keunikan juga nih dari bokap gue. Bokap gue ngerasa kayak, lu masih tanggung jawab gue sampai at least lu kerja dan nikah. Dan di sini lu belum kerja proper. Jadi biarin gue untuk ngebiayain lo, dan gue menolak itu. Dan rupanya bokap gue tuh ngerasa kayak ditolak gitu, ngerti gak sih? Di situ bokap gue ngerasa kayak, iya gue ngerasa kayak, terus dia lumayan kayak marah gitu, kayak lo nggak, maksudnya kayak kamu tuh nggak respect gitu sama orang tua. Udah lo kerja, udah gitu lo langsung keluar rumah dengan seenak jidatnya gitu. Jadi dia ngerasa kayak, oh lu udah bisa handle diri lu sendiri. Terus udah gue langsung cabut aja gitu. Kayak sombong banget gitu. Nah itu tuh yang gue, dan sampai akhirnya 2016 gue inget banget Januari itu 2016 gue bilang ke bokap gue gini kayak, pak aku mau pulang lagi ya, mau tinggal di rumah. Itu 2016, gue cabut dari rumah tuh 2010. Maksudnya udah tinggal sendiri. Terus 2016 gue bilang kayak, aku mau balik ke rumah gitu. Oh ya udah, seneng dong ini. Udah nanti aku urus-urusin dulu ya. Aku masih ada kerjaan nih, waktu itu gue masih kerja di MIKMI. Itu Januari pas ulang tahunnya dia, Mei bokap gue meninggal. Jadi gue belum sempet pulang bokap gue. Akhirnya gue cabut lagi, nggak jadi tinggal di rumah lagi. Di situ gue ngerasa kayak itu sih lebih kayak terpukulnya adalah mungkin secara uang, maksudnya kayak materi yang bokap lo kasih seberapapun ya dulu terima aja sebenarnya gitu. Kenapa gue nggak terima ya di saat itu, kayak ya udah ambil aja, karena kan itu kayak kebanggaan dia sendiri, kayak gue masih bisa nafkahin dia. Ngerasa kayak gue udah nggak bisa nafkahin lo sebagai bapak gitu, sampai lo harus kontak-pantik. Padahal emang itu cuma karena ego gue doang waktu itu gitu. Dan sampai akhirnya kayak, wah pas dia meninggal tuh gue kayak gila, bener-bener kayak waktu gue nggak ngasih ke dia, kayak kewajiban dia ke gue mungkin yang seharusnya ada materi sampai selesaiin gue kuliah dan lain-lain, itu bukannya dia yang nggak mau, tapi memang gue yang kayak ngekat dengan sombongnya kayak gue bisa kok sendiri gitu. Itu sih, jadi mungkin antara kesalahan sama apa ya, tapi maksud gue kayak itu pelajaran juga. Makanya gue bilang ke adek gue, lu kuliah sampai bener, sampai selesai baru lu kerja. Jadi lu merasa kesalahan lu di sifat lu yang dulu yang terlalu, iya, karena lu ego. Kalau lu udah punya duit, ABG udah punya duit di saat itu, cepet lagi dapetnya. Cepet nggak? Cepet lah, itu kan per project. Udah gitu kan gue freelance juga ke konser-konser lain segala macam. Lu ya di zaman 2009 gitu lo dapet duit 2,5 juta, 3 juta gitu, kayak per project kan lumayan banget kan. Dan rupanya lu bisa lebih besar lagi ya, lu jadinya kayak, kak pulang kak ke rumah gini-gini, nggak bisa nih, aku seorang lagi harus ke Bali dulu nih gini gitu. Waktu lu tuh nggak ada, dan itu rupanya singkat banget gitu. Itu sih, itu gue lumayan. Jadi sekarang lu lebih kayak ketika keluarga atau apapun butuh waktu lu sekarang prioritas banget. Prioritasin. Pas bokap gue meninggal gue suka, aduh, bokap gue udah divorce tuh, ada nyokap tiri gue kan. Itu kayak gue maksudnya kayak sebisa mungkin kayak, sorry ya mam kalau ceritanya nggak ada waktu apa segala macam, tapi yaudah kalau ceritanya mau ke rumah gue, ayo dateng, nginep tempat gue, ayo kita makan apa segala macam. Itu. Gue ada dua final questions deh. Yang pertama, kalau lu ketemu lagi sama Fasti Nabila yang muda, Fasti Nabila. Nama lu siapa sih? Nabila Faisal yang muda. Lu mau ngomong apa? Waduh.
Gue mau, gila ini susah sih. Anjir. Kan lu tadi juga ngeliat apa, lu ngasih tau kan bahwa kesalahan terbesar lu adalah waktu itu lu ego lu terlalu tinggi, itu sih. sombong. Ya, lu kira-kira mau menyampaikan apa? Untuk Fasti Nabila. Yang dahulu. Berapa tuh? 13 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Lu seharusnya nih ya Fasti Nabila, itu jangan terlalu egois sama diri lu. Harus lihat ada orang tua dan lu sudah ngelepasin satu hal penting, orang tua, waktu dengan orang tua. Okay. Mantap. Ini kenapa jadi gini nih? Tali kasih ya, selamat datang ibunda dari Fasti Nabila. Oke, sama ini gue paling nanya, lu tadi buat untuk karir, apa yang ada di kepala lu sampai lu bisa istilahnya bertahan lah sampai di titik sekarang? Kayak misalnya lu kan kerjaan banyak, abis itu lu juga harus ngurus keluarga, anak, suami, abis itu juga lu juga jadi sebagai influencer, kerjaan lu banyak lah. Kira-kira apa ya, kuncinya apa yang mungkin lu bisa sampein juga yang nonton? Kuncinya adalah gue tuh tipe yang kayak gue harus produktif. Selagi lo bisa produktif ya lo produktif, tapi pas lo capek lo istirahat. Kuncinya cuma itu menurut gue. Karena dulu gue kayak udah gue force ini, gue nggak pernah mikirin kayak gue capeknya kayak gimana secara fisik. Gue nggak pernah mikirin kayak capeknya gue secara kayak mental dan lain-lain, ya gue gas terus. Dan itu rupanya pas gue ngerasa down, pasti ada kan tuh ada masa-masa itu tuh jadi kayak meledak gitu, ngerti gak sih lo? Karena selama ini lo nggak pernah istirahat, lo nggak pernah ngedengerin diri lo sendiri. Jadi menurut gue kayak selagi lo masih bisa produktif ya lo produktif, tapi selagi bisa lo pas lo capek ya lo istirahat. Jadi jangan kesampingin kesehatan. Jangan lo kesampingin. Karena gue tipenya kalau lo dengerin dari tadi, tipe gue adalah kerja. Tewas. Kehilangan satu hal. Olahraga. Sakit. Ngerti gak sih? Karena gue nggak pernah, karena gue terlalu mentingin egois gue, kayak gue pengen ini, tapi gue nggak mikirin diri gue sendiri. Penutup deh satu lagi. Pesan buat Kinan. Nggak mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Aduh, pesan buat Kinan. Apaan ya? Kinan. Kinan by the way anak lu kan? Kinan anak gue, Benjamin Kinan Darwin yang sebentar lagi ulang tahun nih, mau kedua. Iya. Om Bram kadonya. Salah gue nanya. Bulan depan ulang tahun. Semoga gue cuma mau Kinan menjadi anak yang seperti doa-doa gue setiap malam, menjadi anak yang soleh, ya berbakti sama orang tua, terus jalanin apa yang Kinan mau ke depannya. Gue jadi penasaran nih, kalau misalnya Kinan nanti gedenya kayak lo muda, lo gimana? Itu dia. Gimana menurut lo? Seenggaknya gue udah tahu gimana cara ngadepin dia. Masa? Iya, pasti. Kan orang tua lu nggak bisa ngadepin lo. Bokap gue bisa ngadepin gue pasti. Karena kayaknya bokap gue muda ya kayak gue sekarang. Ngerti sih lo? Iya, jadi kayak good karmanya gitu lah gitu. Nah, gue ngarepin ya mudah-mudahan, tapi ya itu dia, karena gue tahu kalau ceritanya Kinan nanti udah 25 tahun, tiba-tiba 25 tahun kemudian tiba-tiba kerja dan lain-lain terus lupa sama orang tua. Seenggaknya gue udah tahu gimana caranya supaya lu tidak meninggalkan gue. Seperti gue meninggalkan bokap gue di saat itu. Gitu. Jadi ya jangan sampai terulang istilahnya. Akan gue pasang GPS di sini. Kinan, hati-hati. Kayak udah 10 tahun lagi akan ada chip di sini. Mungkin dari sekarang biar gak ketahuan. Ini nggak sadar ya. Iya, makanya pengen gue tanamkan itu. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Nabila buat waktunya. Thank you. Boleh main game nggak sebentar? Apaan nih game apa? Game aja. Game pernah nggak pernah doang. Alah. Gitu doang. Gua nggak tau masukin apa enggak ntar. Iya deh. Ini lo juga enggak? Iyalah. Lo juga pernah nggak pernah? Iya deh. Ada 10 pertanyaan. Banyak. Yang pertama, pernah atau nggak pernah kepleset di tempat umum? Pernah. Enggak.
Gue pernahnya nabrak kaca di mall. Sumpah itu kenceng banget, dilihat orang diketawain. Anjir. Itu, gue nggak pernah. pernah. Kepleset nggak pernah. Pernah. Pernah deh. Lagi berenang. Iya, gue juga lagi berenang. Lagi berenang, pala gue langsung kebentur anjir. Antara mau nangis tapi malu. Ini gue pernah kepleset, yang paling gue inget, ini agak vulgar ya, jadi gue lagi di Bali, terus gue lagi berenang nih di laut, terus gue keluar kayak udah jalan aja, terus orang-orang pada ngeliatin kayak, wih gitu kan, rupanya bikini gue pindah ke sini, terus gue karena panik gue kepleset di depan M-Mart. Lo tau gak siapa sih yang Sike yang di Bali itu yang M-Mart gitu. Iya. Gue kepleset di situ. Karena gue hanging tank sini terus gue langsung kepleset, malu situ. Itu yang paling gue inget. Lo bayangin. Sangat berkesan ya kalau gitu ya. Bikini gue pindah ke sebelah. Anjir. Oke, yang kedua, pernah nggak pernah makan lupa bayar atau nggak bayar? Pernah. Gue beli jus waktu itu. Kasih lupa bayar. Enggak kayaknya. Enggak pernah. Pernah, tapi beberapa hari kemudian baru bayar, datang lagi buat bayar. Enggak. Kalau ngutang gue pernah. Ya. Di Kasbon. Iya, kayak di Kantin. kantin kampus gitu. Oke. Pernah nggak pernah pipis di kolam renang? Ah, sering. Wah, sering. Pernah, anjir sering. Sering apa sekarang? Gue udah Ya lama. Allah. Gue udah lama nggak berenang. Oke, kita lanjut. Pernah nggak pernah udah ngobrol sama orang nih lama, tapi lupa dia itu siapa? Pernah banget. Gue enggak. Pernah banget sampai gue mancing gimana caranya supaya dia menyebutkan nama dia. Kalau Itu gue- sering. Gue bahkan beberapa kali gue pakai gue minta kartu nama lo lagi dong, waktu itu hilang. Emang gue pernah kasih lo kartu nama, deng gitu. Apalagi sama klien-klien sama agensi lain. Pernah banget pas meeting. Oke. Pernah nggak pernah bohong sama pasangan? Pernah. Pasangan sekarang atau pasangan selama gue berpasang-pasangan dengan orang? Sekarang aja deh. Oh, yang sekarang. Sekarang enggak. Marcel? gue nggak bohong. Cuman Cuma nggak ngomong. gue nggak ngomong gitu. Jadi kalau cerita lu tanya ya gue jawab. Lu nggak nanya ya salah lu sendiri, kenapa lu nggak nanya? Oh gitu. Iya, itu gue. Oh, caranya gitu. Jadi gue nggak bohong. Gue tidak menutupi, tapi kalau lu nanya nanti gue buka gitu. Oke. Pernah nggak pernah ketawa sampai nangis? Pernah. Sering. Pernah lah. Bahkan yang nggak ada Sampai pipis yang juga nggak gua jelas. pernah aja yang sampai nggak jelas. ngompol. Oh, gue nggak pernah sih. Pernah. Itu lebay banget. Gue pernah. Lu kayak nunung. Iya. Anjir kayak nunung. Oke. Pernah nggak pernah pinjem e-tol mobil belakang? Pernah. Gue pernah minjem e-tol mobil belakang yang dimana mobil belakang juga niatnya mau Lepas. minjem e-tol mobil belakangnya lagi. Domino ya? Jadi kita bareng-bareng minjem ke belakang ke mobil yang ketiga. Oh, Kita ini terus gue balikin ke mobil yang ini terus di tap. Untung tuh yang mobil ketiga itu baik. gue inget banget itu kalau nggak salah mobil Sienta, kayak mas Grab, karena ada laba Grab itu baik banget. Gue pernah, abis itu pas gue mau bayar dia nggak mau. Kayak oh. Iya, gue juga rencananya mau bayar, tapi dia mau sih. Makanya dia baik kali ya. Kan Grab. Iya benar. Itu untuk saldonya cukup ya? Iya. Cukup. Dua mobil. Oke. Habis. Pasti dia. Iya, Bang. Iya. Terus dia minjem lagi. Terus kita udah ninggalin, bodo amat. Jahat. Pernah nggak pernah salah lihat jadwal penerbangan padahal udah nyampe bandara? Enggak. Gua enggak. Nggak pernah. Oke. Gue anti sih kalau telat-telat gitu. Gue paling on time. Gue paling on time On juga. time ya. Oke, on schedule. Pernah nggak pernah lupa upload endorsean dari klien? Pernah banget. Pernah, tapi maksudnya gue ngeles. Bilang, iya soalnya ada kerjaan ini mesti nyari foto-foto lagi. Ini kemarin kurang bagus jadi mesti foto lagi gue gitu. Kalau gue langsung panik kayak astagfirullahaladzim. Dengan baru kok kejadiannya melihat. Gue kayak saya lupa ngupload gitu. Ah iya nggak apa-apa kak. Anak-anak grup M sangat memaklumi. Main Untung siap. Insta story lagi. Lu bayangin Insta story kan kebut banget itu. Iya. Gue lupa baru nguploadnya. Tapi mereka juga bilang kayak ayo aku juga minta maaf karena aku lupa ngingetin. Sebenarnya salah lu. Sebenarnya salah gue. Nggak ada, mereka nggak ada tanggung Nggak jawab buat ada. ini. Tapi tetap lu.
Oke, ini yang sebelum yang terakhir mungkin cocoknya dengan pasti dong nih. Pernah nggak pernah lupa kalau lagi bawa anak pas jalan-jalan? Nggak pernah. Enggak lah. Karena gue, Nabila itu adalah duta Parno Indonesia. Jadi anak gue nggak pernah kayak Hilang dikit. kalau bisa gue pasang CCTV 30 cm sekali gue taruh CCTV. Kayak lu pernah lu taliin ya? Tapi Kiran nggak, karena Kiran gue kunciin di rumah nggak pernah kemana-mana. Kasian Gading, nggak pernah. Oke. Terima kasih. Ya mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Kalau kita gue muter-muter panjang. Nggak apa-apa, gue juga muter-muter. Gue kemana-mana kan. Cut aja. Iya, kemana-mana. Ke Oh, ini mau masalah closing pribadi juga iya. Oh, masih mau lanjut? Udah closing. Ini gini aja, selama lu jadi influencer, siapa ya klien yang paling menyebalkan? Anjir. Nggak tahu sih. Siapa? Oh iya. Setahun lebih. Ada yang bertahun. Ya itu doang yang paling ngeselin. Sampai gue pernah ngechat terakhir, jangan tawarin saya lagi. Anjir drama banget. Gue sampai bilang nextnya ketika ini gue mau di depan. Ketika nggak dibayar di depan, gue nggak mau. Mau dia mohon 50% juga nggak mau. Pengecualian buat gue gituin. Itu parah sih. Parah. Ya udahlah, paling gitu aja. Sekali lagi terima kasih buat Nabila waktunya jauh-jauh ke sini. Menyempatkan waktunya buat cerita-cerita sama kita. Mudah-mudahan yang nonton bisa terinspirasi dan termotivasi ketika kalian misalnya mau masuk dunia kerja, mau kemana. Jadi kita buka lagi nih wawasannya, gitu aja paling. Oke deh, gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.